Wa kana bainahuma aqallu min marhalataini. Sementara jarak antara kedua negara atau kedua daerah tersebut itu kurang daripada dua marhalah. Maka bagaimana hukum bagi penduduk Pandeglang dan penduduk Serang tadi itu? Hukum bagi penduduk Pandeglang dan penduduk Serang adalah wajib shaumu 'alal kulli. Semuanya wajib untuk melaksanakan puasa. Tetapi jika Pandeglang dan Serang itu lebih daripada dua marhalah, wa in kana aktsara kana likulli baldatin hukmuha. Maka kalau kelihatan di Pandeglang hilalnya kelihatan di Pandeglang, maka warga penduduk Pandeglang yang wajib melakukan puasa. Tetapi hilal tidak tampak di Serang, maka penduduk Serang tidak wajib berpuasa untuk esok harinya. Karena apa? Karena jarak daripada Pandeglang dan Serang itu lebih daripada dua marhalah. Contoh Tangerang, Pandeglang kelihatan, Tangerang nggak kelihatan. Pandeglang tetap wajib berpuasa, tetapi Tangerang tidak wajib berpuasa. Nah itu namanya kemungkinan ru'yah, imkan ru'yah. Jadi kemungkinan untuk melakukan ru'yah. Nah, wala yata'addal wujubu. Jadi hukum itu tidak bisa langsung mengenai dua penduduk daerah tersebut, tidak bisa. Nah, makanya ini dicek semuanya kan, pemerintah itu qadhi atau tadi itu memberikan keputusan bahwa jatuh bulan Ramadan itu penglihatannya atau upayanya dilakukan oleh pemerintah dengan cara Ru'yatul Hilal. Ada sekitar 101 titik yang kemarin dilakukan oleh Kementerian Agama. Nah, makanya ini jadi Ru'yatul Hilal itu masih ada metode atau cara berhitungnya. Nah, kalau zaman dulu yaitu tadi karena inna ummatun ummiyah. Jadi karena kami ini adalah umat yang ummi, tidak mengenal baca tulis dan berhitung, la naktub wala naksib gitu ya. Maka asyahru kata baginda Nabi hakadha dengan cara memberikan isyarat bilangan 29 wahakadha dan kemudian beliau memberikan isyarat dengan bilangan 30. Nah itu yang pertama daripada kewajiban-kewajiban puasa. Jadi memastikan bahwa hari ini atau besok itu merupakan bulan yang baru atau masuk pada bulan Ramadan. Nek belum kelihatan sekalipun itu ketutup awan, ya, tidak kelihatan dengan mata telanjang, maka fastikmalu, ya, fastikmalu gimana tadi itu? Fastikmalu salatina yauman min Sya'bana. Jadi bulan Sya'ban kemudian disempurnakan menjadi 30 hari. Nah itu yang pertama, soal ru'yatul hilal. Yang kedua adalah soal niat. Wasani lan utawi kang kaping pindho an niyatu iku niat. Wala butalan ora kena ora. Likulli laitan ing dalam saben-saben wengi min niyatin saking niat mubayyatatin kang den inepaki. Diinepaki itu nginep itu loh, ngendong. Ya. Ngendong itu nginep ya, bermalam. Mubayyatatin kang den inepaki, muayyanatin kang den tentuaki, jazimatin kang mantep. Makanya niat itu harus mantep, harus yakin, harus ditentukan karena ini puasa wajib. Dan harus diinepki, ngendong. Niatnya ngendong. Ngendong itu maksudnya berarti kita nggak bisa. Karena ini syaratnya adalah menginapkan, makanya pertanyaannya kalau sampai malam habis tarawih lupa tidak niat, terus sampean niat pas jelang imsak, itu sudah masuk kriteria mubayyatatin apa belum? Ya, kan mubayyatatin itu menginapkan niat. Nah kalau misal niat kita itu jelang imsak gimana? Itu masuk kriteria mubayyatatin apa tidak? Hah? Tengah Basul Masail loh. Kemis besok ya. Kemis setelah lebaran berarti ya. Nah itu ya kan itu. Loh misal begitu, misal kita lupa nggak niat.
Lalu kita, saya belum niat, udah mau imsak, baru niat. Itu masuk kriteria mubayyatatin apa tidak? Menginapkan niat apa enggak? Ya, kalau IDW jawabannya gitu ya. Tapi yang pasti syarat daripada niat itu labudda likulli layatin min niyatin. Wajib setiap malam menjelang puasa, untuk puasa esok hari malamnya itu harus niat. Mubayyatatin kriterianya itu diinapkan. Muayyanatin ditentukan. Makanya nawaitu somawudin an ada fardhi syahri ila akhir. Jazimatin yakin mantep. Falau nawa mongko lamun niat sapa syakhsun sapa wong suwiji ayyasuma ing yen to poso sapa syakhsun syahra ramadhana ing dalem wulan Ramadan taf'atan ing dalem saambalan wahidatan kang siji lam yakfihi mongko ora nyukupi apa niat hi ing syakhsun wa walan hal utawi adamul kifayah kefarduan tersebut iku alladzi keterangan anaina kang ngarepake sapa ingsun biqaulina kelawan ucapan ingsun rupane ucapan ingsun yaiku kulla lailatin ing dalem saben-saben wengi. Artinya berarti di sini dalam kitab ini dijelaskan bahwa niat puasa Ramadan itu wajib dilakukan pada setiap malam. Maka tidak cukup jika orang hanya niat pada satu kali. Nah, itu ya. Bagaimana soal niat yang kemarin ada taklidan lil imami malikin, ya? Taklid itu sebagai sebuah kehati-hatian kita. Kali saja barangkali kita lupa niat. Makanya niatnya nawaitu somagodin an ada'i fardhi syahri Ramadhani hadis sanati taklidan lil imami malikin fardhon lillahi ta'ala. Ada bahasa taklidan, jadi kita mengikuti. Nah, tetapi niat jamak puasa yang kemarin kita lakukan pada awal itu tidak bisa menggugurkan kewajiban kita untuk melakukan niat setiap malam hari. Jadi soal niat, jadi begini, semua mazhab 4 itu sepakat bahwa puasa harus diawali dengan niat. Niatnya itu harus pasti. Niatnya harus jelas atau ditentukan. Itu semua sepakat. Tetapi kaifiyah atau teknis pelafalan niatnya dan tata cara niatnya itu mereka yang berbeda-beda. Adapun yang rata-rata kita gunakan itu memang biasanya kita niat pada malam hari di malam pertama itu, kemudian kita juga niat melakukan niat jamak untuk melakukan puasa. Tetapi niat jamak itu dilakukan taklidan. Makanya 3 mazhab itu setuju kecuali Imam Malik. Ya. Jadi ketiga mazhab, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, mereka semua berpendapat bahwa niat puasa itu harus dilakukan pada setiap malam. Kecuali Imam Malik. Imam Malik itu beliau bisa ya bahwa kita melakukan niat jamak untuk puasa Ramadan sebulan penuh. Jadi nawaitu gimana niatnya kemarin? Nawaitu gimana? Nawaitu sauma ghadin, nawaitu sauma jami'i. Gimana? Nawaitu sauma jami'i syahri ramadhani hadis sanati taklidan lil imami malikin fardhon lillahi ta'ala. Oke, jadi gitu, itu niat jamaknya. Nawaitu sauma ghadin, nawaitu sauma jami'i syahri ramadhani hadis sanati taklidan li imami malikin fardhon lillahi ta'ala. Nah, jadi Imam Malik bisa. Nah, tetapi bagi kita, bagi mazhab Syafi'i, niat jamak puasa itu tidak menggugurkan niat setiap malam yang harus kita lakukan. Jadi pandangan moderatnya, pandangan tengah-tengahnya bahwa niat jamak itu sebagai sebuah bentuk ikhtiyat atau solusi ketika dilalah suatu hari kita itu lupa tidak melakukan niat.
Nah, itu ya. Walau nawalan lamun niat. Jadi niat itu macam-macam ya. Nawaitu somawutin an adai fardhi syahri, ada yang Ramadhana hadhihi sanata, ada yang Ramadhana hadhi sanati fardhon lillahi ta'ala, ada juga yang niat nawaitu somawutin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhi sanati. Jadi pas yang paling pas itu ya memang Ramadhani hadhi sanati. Kalau mau Ramadhana hadhihi sanata. Kalau mau Ramadhana. Tapi semua niat itu ada dalam kitab fikih, itu ada. Ya intinya wis bener kabeh. Ya, bener kabeh. Artinya sah semua. Artinya kalau kita mau niat nawaitu somawutin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanati, tetap sah niat kita untuk berpuasa. Tidak merusak puasa kita. Sampai niat ingsun poso meni, niat ingsun poso Ramadan karena menghadap gimana niat ingsun poso meni krono nekani bulan Ramadan. Niat puasa besok hari karena mendatangi bulan Ramadan. Fardhon lillahi ta'ala wis sah. Niat ingsun poso Ramadan sah. Ya, enggak usah angel-angel. Tapi itu ikhtilaf. Jadi perbedaan-perbedaan ulama terkait persoalan teknis niatnya saja yang berbeda-beda. Tapi semuanya sependapat bahwa puasa harus diawali dengan niat. Walau nawalan senajan niat sapa syakhsun bin nahari. Walau nawalan lamun niat sapa syakhsun bin nahari kelawan waktu awan, lam yujzihi mongko ora nyukupi hi ing sakhs apa saumu Ramadhana poso Ramadan. Wala somulan orang nyukupi, walalan orang nyukupi apa saumul fardhi poso fardu illa tatawwu'a kejaba poso sunat. Lah poso Ramadan sampai niate jam 12 siang besok. Ya. Niat poso Ramadan tapi niate jam 10 siang, jam 12 siang, enggak sah. Ya, puasanya juga tidak sah. Jadi lam yujzihi saumu Ramadhana wala saumul fardhi, puasa-puasa fardu yang lain, misal puasa nadar apa segala macamnya itu. Jadi illa tatawwa kecuali puasa sunat. Puasa sunat sampai rutin puasa Senin Kemis atau puasa Dalail atau puasa Daud dilalah habis subuh, wah lupa tadi saya belum niat. Atau sampai dari subuh ingat saya tidak makan apa-apa, jam 8 baru ingat, wah daripada saya belum sarapan mending saya niati puasa sunat. Sah. Ya, sah itu puasa sunat, tapi tidak berlaku bagi puasa fardu atau puasa Ramadan. Wa huwa lan utawi adamul ajza'i, kewajiban terkait persoalan niat tadi itu iku alladzi keterangan anaina kang ngarepake sapa ingsun biqaulina kelawan dawuh ingsun mubayyatatin, rupane dawuh mubayyatatin yang diinapkan. Nah, ini yang dimaksud dengan definisi bahwa kriteria niat puasa fardu atau puasa Ramadan itu harus diinapkan. Nah, ini seperti yang dikehendaki oleh Kiai Musonnef, sehingga kalau puasa itu tidak diinapkan maka puasanya tidak sah kecuali puasa sunnah. Nah, cuman itu tadi masalahnya. Ya. Kalau kriterianya adalah mubayyatatin, kira-kira sah enggak niat puasa kita lakukan pas imsak atau jelang imsak? Kan enggak nginepke, tidak menginapkan niat. Walau nawala lamun niat sapa syakhsun as-shauma ing poso mutlakun kelawan mutlak awil fardhu utawa ing niat fardu mutlakun kelawan mutlak lam yujzihi mongko nyukupi, lam yujzi mongko ora nyukupi apa saum hi ing syakhsun hatta yanwiya sehingga niat sapa syakhsun faridhatallahi azza wa jalla ing perkara kang den fardhuake Allah azza wa jalla. Rupane perkara kang den fardhuake yaiku saum Ramadhana, rupane puasa Ramadan. Jadi ini yang disebut dengan muayyan. Jadi menentukan niat puasa. Sehingga kalau sampai mutlak niat puasa fardu saja, niat puasa wajib gitu ya, tidak ada
nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani, enggak ada itunya, maka tidak sah karena sampean cuman mutlak niat puasa fardhu. Walau nawalan lamun niat sapa saksun lailatal syakki ing dalem wengine dina ragu. Malam hari kita niat tapi kita masih dalam keadaan ragu-ragu. Ayyasuma ing yen poso sapa saksun ghadan ing dalam waktu isuk. Ingkana lamun ono opo ghadan min ramadhana iku saking wulan Ramadan lam yujzihi mongko ora nyukupi opo as-shaum hi ing saksun. Kita masih ragu besok itu Ramadan beneran atau masih Sa'ban. Tapi malam ini kita niat, ya. Maka itu juga tidak bisa. Fa innaha krono satuhune niat an-niyatul mazkurah, niat yang disebutkan pada saat yaumus syak tadi itu iku laisat ora ono apa niat jazimatan iku mantep. Nah, ini syarat niat mantep. Niat mantep bahwa besok itu benar-benar bulan Ramadan. Nah, kalau masih ragu maka niat itu tidak termasuk. Ya, fa innaha laisat jazimatan. Fa innaha krono sak temene an-niyatul mazkurah, niat yang diniatkan pada lailatul syak tadi itu laisat iku ora ono apa niat jazimatan iku mantep. Illa kejaba antus tanada yento den sandaraki. Apa niyatuhu niyati saksun ila qauli syahidin maring ucapane wong kang nyekseni adlin kang adil. Kecuali jika dia niat pada malam itu, ragu ini besok ini Ramadan apa enggak. Tetapi dia tetap niat karena apa? Karena dia mendengar ungkapan atau informasi yang diperoleh dari orang yang adil yang menyaksikan bahwa hilal itu sudah tampak. Gitu ya. Wahtimalu ghalatil adli, wahtimalulan mangku wahtimalu ghalatil adli lan mangku luputi mengkono wong kang adil au kadibi utawa bohongi wong kang adil iku la yubtilu ora batalaki apa ihtimal al jazma ing kemantapane niat au yastanida utawa den sandaraki au yastanida utawa nyandarake sapa syaksun ila istishabi halin maring ngelanggengake tingkah atau disandarkan kepada suatu keadaan kasyakki kaya mamang fil lailati ing dalem wengi al akhirati kang akhir min Ramadan saking bulan Ramadan. Jadi la yubtil jazma, kemantapan itu tidak akan pernah bisa diubah atau tidak pernah bisa batal jika itu disandarkan kepada suatu keadaan yang biasa terjadi seperti keraguan-raguan pada malam daripada puncak Ramadan. Besok masih Ramadan atau sudah Syawal nih. Itu ya, besok masih Ramadan atau sudah mulai Syawal. Nah, itu namanya fil lailatil akhirah. Jadi kalau disandarkan kepada istishabi halin terhadap suatu keadaan yang terjadi, ya, seperti keraguan pada malam puncak akhir daripada bulan Ramadan, maka itu juga tidak membatalkan kemantapan daripada niat. Fadzalika mongko utawi mengkunu asyakku fil lailatil akhirah, keraguan-raguan di malam puncak Ramadan tadi itu iku la yamna'u ora nyegah apa dzalik jazman niyati ing kemantapane niat au yastanida utawa nyandarake sapa saksun ilajtihadin maring penelitian kal mahbusin kaya wong kang den kuncara fil matmurati ing dalem panca indra atau penglihatannya fil matmurati ing dalam terawangani atau panca al matmurah itu penglihatan, terawangan. Jadi atau niat tadi itu disandarkan kepada orang yang ahli ijtihad, ya,
yang memiliki kriteria untuk melakukan ijtihad, artinya masyhur dia sudah biasa melakukan ijtihad untuk menentukan bulan itu. Idza walabat tatkala ningalahake atau nglendeh ala dzoni ing atase penyanani al mahbus, ala dzoni ing atase penyanani al mahbus atau keyakinane al mahbusi, dukhulu ramadhana apa manjinge wulan Ramadan bijtihadi kelawan penelitiani al mahbus, fasyakkuhu mongko utawi mamangi al mahbus iku la yamna'uhu orang nyegah apa syak hu ing al mahbus minan niyati saking niat. Nah, penyandaran terhadap orang yang ahli dalam meneliti datangnya awal bulan. Nah, wa mahma lan ing dalem kapan-kapan terkadang waktu kana ono sapa syakhsun iku syak kan wong kang ragu-ragu lailatas syaki ing dalem wengine ragu lam yanfa mongko ora manfaati hu ing syakhsun apa jazmu mantepe syakhsun an niyata ing niat bil lisani kelawan lisan. Fa innan niyata mongko krana satuhune niat mahalluha utawi panggonane niat al qalbu iku ati. Nah, kalau di suatu ketika karena syakkan lailatas syakki, ya, ada orang yang ragu pada malam-malam yang ragu, maka niat pada malam yang ragu itu lan yanfa'u jazmuhu, maka tidak memiliki manfaat bagi kemantapan niatnya, sebab niat itu ada di hati. Jadi misal begini, kamu ragu besok itu sudah mulai Ramadan atau belum, atau masih Sya'ban. Keyakinan dalam diri ini ragu, tapi sampean itu niat, sekalipun niat sampean mantep, tapi di lisan ini itu tetap tidak bisa tidak memiliki kemanfaatan sama sekali. Artinya tidak bisa. Sebab niat itu ya memang harus jazim, harus mantep. Jadi fa innan niyata mahalluha al-qalbu. Gitu ya. Jadi kalau sampai niat, ya misal contohnya kayak begini. Ahmad itu yakin bahwa Melati itu cinta sama saya. Tapi mosok sih, belum pernah tak tembak kok. Saya belum pernah mengatakan cinta kepada Melati, misal. Tapi dia sudah ngomong kemana-mana bahwa abdi bogoh ka Melati, Melati pujaan hatiku, Melati pacarku. Tapi di dalam hatinya itu ragu, karena apa? Karena dia tidak pernah mengungkapkan rasa cinta sama sekali. Dan tidak ada imbal balik yang baik, yang positif yang diharapkan daripada Melati. Tapi Ahmad kemana-mana ikrar. Nah, jadi ikrar bil lisani Ahmad tadi itu, ya, itu tetap tidak akan membawa kemanfaatan apapun terhadap keyakinan Ahmad. Sekalipun orang lain itu percaya, karena tidak tahu Ahmad ini suka berbohong atau tidak, tapi Ahmad ini tetap tidak nyaman dalam hatinya. Karena apa? Karena kemantapan niat di mulutnya itu tidak memberikan manfaat terhadap keyakinannya di dalam hati. Wala yutasawwaru lan ora den temu fihi ing dalam qalb apa jazmul qasdi mantepe sejo ma'asyaki sertani mamang. Sebab apa? Sebab di dalam hati kemantapan itu tidak bisa kemantapan itu tidak kemantapan niat itu tidak bisa dibarengi dengan keraguan, itu tidak bisa. Jadi hatimu itu maksudnya tetap tidak bisa berbohong. Wala tusawwaru fi jazmul qasdi ma'asyaki. Jadi gambarane itu nek sampean mantep di dalam hatiku, mulut kita juga tidak ragu.
Kama koyo masalah. Lau qala lamun ngucap sapa syakhsun fi wasati Ramadhana ing dalem tengah-tengah wulan Ramadan. Ing pengucap asumu poso ingsun godan ing dalem dina sesuk ing kana lamun ono opo godan iku min Ramadhana saking bulan Ramadan. Wah, saya besok mau niat kalau besok itu sudah masuk bulan Ramadan. Berarti kan masih ragu. Saya mau beliin tenupus coklat Silver Queen tapi kalau besok ungkapan cinta saya diterima. Kan berarti masih ada keraguan. Artinya itu tidak membawa kemanfaatan dalam kemantapan yang ada di dalam hati. Jadi asumu godan ingka namin Ramadhana. Jadi masih ragu, saya mau puasa besok. Tapi kalau besok masuk bulan Ramadan. Fa inna dzalika mongko sak temeni al-qaul madzkur yang di atas tadi iku la yadurru orang bayani apa dzalik hu ing syakhs. Li'annahu karena sak temeni dzalik tarditu lafdin iku mbolan baleni lafat wa mahallun niyatilan utai panggonane mengkono-mengkono niat ai niat fi wasati Ramadan iku la yutasawwaru ora bisa den gambarake fihi ing dalem mahallun niyah apa taraddudun mbolan baleni. Bal balik tabni huwa ya utawi syakhsun iku qatiun wong kang mastiake bi annahu qatiun iku wong kang mastiake bi annahu kelawan sak temene al-ghad iku min Ramadhana saking wulan Ramadan ya. Tapi seorang laki-laki tadi itu harus memastikan betul bahwa besok itu sudah mulai masuk bulan Ramadan. Jadi biar tidak tardidu lafdzin fin niyah, biar tidak mengulang-ulang kalimat dalam persoalan niat. Waman lan utawi sapane wong nawa iku niat sapa man lailan ing dalam waktu wengi. Summa nuli kari-kari akala mangan sapa man lam tafsud mongko ora rusak apa niyatuhu niyati man. Walau nawat lan senajan niat sapa imro'atun wong wadon suci fil haid ing dalam tingkah haid. Summa tahurat nuli suci ya ma'al mar'ah qoblal fajri ing dalam sadurunge fajar soha mongko sah apa saumuha posone mar'ah. Itu loh. Niat pada malam hari summa akala lan tafsud niatuhu. Kemudian besoknya makan. Ya ora apa-apa. Atau gambarannya walau nawat imro'atun wong wedok iki niat ya ketika dalam keadaan haid. Nah, summa tahurat kemudian qoblal fajri. Tsumma tahurat qablal fajri sebelum fajar kok suci, maka sah puasanya. Sebelum fajar kok suci, maka sah puasanya. Nah, itu terkait persoalan niat. Jadi kriterianya adalah mubayyatatin, muayyanatin dan jazimah. Jadi menginapkan niat, kemudian menentukan niat, kemudian memantapkan niat. Artinya kita tidak sah melakukan niat puasa Ramadan ketika kita dalam keadaan hari ragu dalam menentukan bahwa besok itu awal Ramadan atau tidak, atau besok itu masih Ramadan atau sudah masuk bulan Syawal. As-salisu utawi kang kaping telu ya. Perkara wajib yang ketiga al-imsaku iku ngeker an isoli syai'in saking nekake suci-wici ilal jaufi maring lubang amdan kelawan sengaja ma'adzikri shaumi sertani iling puasa. Yang ketiga adalah menahan agar tidak memasukkan sesuatu ke dalam lubang mata, hidung, telinga, mulut, kubul dan dubur ya. Ma'adzikri shaumi ya sertani iling poso. Artinya berarti kecuali kalau kamu lupa sedang berpuasa, maka ketika ada sesuatu yang masuk itu berarti tidak membatalkan puasa. Wong lupa kan nggak ada hukumnya. Tapi nek sampean ingat bahwa sedang puasa kok masukkan sesuatu ke lubang ya batal. Fasudu mongko rusak atau batal apa somu posone saksun
bil akli kelawan mangan, wasyurbi lan ngombe, wasuuti lan memasukkan sesuatu ke dalam hidung. Kalau wudu itu istinsyak, gurah ya, gurah, wasuuti gurah, memasukkan sesuatu ke hidung biar keluar itunya ya. Wal huknati lan memasukkan obat melalui dubur. Huknah itu memasukkan obat dari dubur. Nah, biasanya anak kecil kalau sakit panas susah minum obat itu dimasukkan melalui jalan belakang. Itu namanya huknah. Jadi puasa itu menjadi batal karena sebab makan, minum, kemudian melakukan gurah, memasukkan sesuatu ke dalam hidung, kemudian juga memasukkan obat melalui jalur belakang. Wala yafsudulan ora rusak atau ora batal bil fasdi kelawan dicantuk. Cantuk itu kayak bekam. Wal hijamati lan ya cantuk juga, bil fasdi wal hijamati wal iktihali lan menggunakan celak. Di mata itu kayak sipak gitu ya. Wal iktihali lan celaan, wa idkhalil mili lan ngelebokake yang dibuat celaan itu, alatnya itu, wa idkhalil mili lan ngelebokake jarum celaknya itu, fil uduni ing dalam kuping, wal ikhlili lan bolongan zakar ya. Ikhlil itu lubang kelamin, illa kejaba ayyuqattiro yen to netesake sapa syakhsun fihi ing dalam ikhlil ma ing barang ya blugu kang tumeka apa ma al masanata ing wadah uyuh, tempat kencing. Jadi kalau sampean hanya memasukkan alat yang dipakai sipakan atau celaan itu ke telinga, cotton bud gitu misal ya, tapi di cotton bud itu tidak ada sesuatu yang bisa jatuh ke dalam lubang ini, maka itu tidak bisa membatalkan puasa. Tapi yo hati-hati, lagian ngapain juga siang-siang puasa alat celak kemudian kita masukkan ke telinga, kurang kerjaan ya. Wa masilu wa malan barang wa ma yasilu wa ma lan ora batal. Jadi maksudnya ini wala yafsudu itu ya. Wala yafsudu ma yasilu. Wala yafsudu atau itu ya, ora batal. Apa ma barang yasilu kang tumeka apa ma bi ghairi qasdin kelawan tanpa den sejo. Tidak membatalkan puasa jika ada sesuatu barang yang jatuh atau masuk ke lubang itu tanpa disengaja. Min gubarin bayani saking debu. Min gubari toriki bayani saking debune jalan. Au dubabatin utawa lalat. Tasbiku kang ketelanjur tiba-tiba masuk ila jaufihi maring lubangi syakhs. Au ma utawa barang yasbiku kang ketelanjur apa ma ila jaufihi maring bolongani syakhsun fil madmadati ing dalem tingkah kumur-kumur. Debu jalan tiba-tiba masuk kelilipan gitu ya, itu tidak membatalkan puasa. Atau lalat gara-gara kamu menguap terus tiba-tiba masuk mulutmu, atau lalat itu nggak tahu kenapa masuk telinga, nah itu juga tidak membatalkan puasa. Atau lagi kumur pas mau sholat, kebablasan syaratnya ya, bukan sengaja. Makanya kalau puasa sholat waktu siang kumur-kumur itu ya nggak usah banget. Ya. Fala yufattiru mongko orang batalake poso. Fala yufattiru mongko orang batalake poso apa ma illa kejaba
Idza balagha tatkalani idza balagha tatkalani banget batengetake sapa syakhsun fil madmadati ing dalem kumur-kumur fayufattiru mongko batalaki apa ma ing saum li annahu karena sak temene syakhsun muqassirun iku wong kang pepeko wa walan hali utawi kaunuhu muqassirun wa huwalan utawi kaunuhu muqassirun iku alladzi wa huwalan utawi kaunuhu muqassiran iku alladzi keterangan arutna kang ngarepake sapa ingsun bi qaulina kelawan dawuh ingsun amdan rupane dawuh amdan sampean nikmat madhoh dibanget-bangetake sengaja ya masuk batal posone. Tapi kalau sekedar gumur-gumur ya itu tidak. Fa amma mongko anapun utawi perkara dzikrus shaumi utawi eling poso farutna mongko ngarepake sapa ingsun bi kelawan dzikrus shaum al ihtiraza ing gawe rumeksa berhati-hati untuk selalu menjaga anin nasi saking wong kang lali anin nasi saking wong kang lali fa innahu mongko setuhuni annasi iku la yuftiru ora batal posone annasi maksudnya kalau lupa itu tidak batal. Makanya yang sudah dijelaskan tadi itu maksudnya adalah di sini adalah al-ihtiraza 'anin nasi. Jadi kita berhati-hati agar kita tidak sampai lupa bahwa kita sedang melakukan puasa. Amma anapun barang man utawi wong akala kang mangan sapa man amidan hale wong hale sengaja. Amidan hale wong kang sengaja. Fi tarafayin nahari ing dalem pucuk lorone di akhir waktu siang summa dhuhara nuli pertelo lahu kedue man apa annahu sak temene man iku akala mangan ya man naharun ing dalam waktu siang bitahqiqi kelawan nyataake fa alaihi mongko iku wajib ing atase man al qada'u utawi qada mangan pada waktu siang atau di pucuk mempet maghrib makan batal tetap kudu qada. Wa in baqiya lamun isih tetep apa an-nahar ala hukmi dhanhi ing atase hukum keyakinan man wajtihadihi lan penilaian man atau penelitian man fala qada mongko iku ora ana qada. Fala qada mongko ora qada iku maujud alaihi ing atase man. Wala yang bagilan ora sayukya apa ayyakula yen to mangan sapa man fi tarafayin nahari ing dalem pucuk lurune waktu siang illa kejaba pinadorin kelawan angen-angen wajtihadin lan niti-niti. Nah, itu terkait perkara yang membatalkan puasa terkait kewajiban puasa yang ketiga menahan sesuatu agar tidak masuk ke dalam lubang pada saat kita sadar atau ingat bahwa kita sedang berpuasa. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 al-imsaku iku ngeker atau nahan anil jima'i saking jima'. Wah, tapi sampean belum ada yang punya pasangan kok. Al-imsaku anil jima' jadi mencegah agar tidak melakukan hubungan suami istri. Wa haddu lan utawi batasane jima' iku muhibul khasyafati manjingake pucuke zakar. Muhibul hasyafah batasan daripada jima itu adalah memasukkan zakar. Wa in jama'a lan lamun jima sapa syakhsun nasian hale wong kang lali lam yuftir mongko ora batal apa posone syakhsun. Tapi mosok jima waktu puasa waktu Ramadan lupa kalau puasa. Ketoke ora deh. Wa in jama'a nggak tahu juga ya, ada nggak? Ya dulu zaman Kanjeng Nabi itu ada, saking nggak kuat bukan karena lupa, saking nggak kuat menahan konaknya.
Ya jima, matur Kanjeng Nabi, wahai Rasul, saya ini melakukan hubungan suami. Lo nggak bisa, kamu harus memerdekakan budak. Ternyata dia budak. Kifaratnya kamu harus ngasih makan apa, satu mud 60, sejumlah 60 orang fakir miskin. Kata dia, saya ini orang yang paling miskin kok di kampung ini. Sebenarnya kamu pertama puasa 2 bulan berturut-turut, dikasih waktu sebulan aja nggak kuat nahan kona, apalagi 2 bulan berturut-turut loh ya. 1 bulan aja dia bolong jima bojone kok, apalagi disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, nggak kuat. Ya sudah, kamu berarti memerdekakan budak. Nggak ada budak, nggak kuat saya memerdekakan budak, saya kondisinya miskin. Ya sudah, kamu ngasih makan fakir miskin 1 mud sejumlah 60 orang fakir miskin. Saya ini orang paling miskin di kampung ini. Terus piye kayak gitu itu ya. Nah, tapi orang mungkin mosok poso kok lali, mosok lagi puasa kok lupa terus njimak bojone. Wa in jama'alan lamun jima sapa syakhsun lailan ing dalam waktu bengi. Awih talama utawa metu mani. Ihtilam itu ngimpi keluar mani, ngimpi basah, ngimpi enak. Fa asbaha mongko manjing isuk sapa sakhs. Junuban iku wong kang junub, lam yuftir mongko ora batal apa posone sakhs. Nek sampean malam jima ya, kemudian pagi sampean kemudian mandi jinabat, atau malam sampean ihtilam ya. Wah, sudah subuh ternyata enggak sahur. Waduh, ternyata saya mimpi ketemu sama BCL misalnya. Atau ketemu sama Angelina Jolie, atau ketemu sama siapa itu yang cantik sekarang itu. Wah, udah jam 5, udah kelewat subuh. Ya udah mandi junub, berarti tidak batal puasanya. Kelewatan kok. Wa in tala'alan lamun metu apa al fajru fajar wa walan hali utawi syakhsun mukhalitun iku wong kang nyampuri atau wong kang jima ahlahu ing bojone syakhsun fanaza'a mongko nuli nyabut zakari dicabut fil hali ing dalem sanalika soha mongko sah apa somu posone syakhsun. Dulu itu kan nggak ada speaker ya, azan nggak kedengeran, kita nggak ada jam penunjuk waktu subuh, lagi enak jima sama istrinya, ternyata tuluk fajar ini sudah muncul, ya. Lah, tetapi fanaza'a fil hali, ketika saat itu juga dicabut zakarnya dari farji istrinya, maka sohasomuhu, puasanya tetap sah. Ingat, ternyata sudah fajar, cabut zakarnya, sah ya. Kecuali nek Mang Sadam ingat sudah fajar ya, terus dilanjutin terus ya batal gitu ya. Fa in sobaro, nah ini fa in sobaro mongko lamun apa istilahnya, sabar bertahan. Fa in sobaro mongko lamun bertahan sapa sakhsun ing jima atau netepi sakhsun ing jima, fasada mongko batal apa posone sakhsun, walazimat lan wajib hu ing sakhsun al kafaratu apa kifarat. Ya. Gilang ndek bojo enggak ada jam, lampu mati lah, misal lampu mati ya, contohnya misal kalau sekarang lampu mati baru pulang, nggak ngerti jam, dikiranya masih malam, nggak ada ayam berkokok dan segala macamnya, hajar istrinya, pak. Begitu lagi ndongak, ternyata kok sudah fajar, cabut seketika, baik sudah keluar maupun belum, sudah kerasa enak atau belum, tapi seketika dicabut maka tetap sah puasanya. Tapi nek fa'in sobaro fasada, ya, fa'in sobaro nek gilang ternyata sudah fajar, kentang gitu, kena tanggung, diterusin, ya batal, ya. Wa in fa'in sabaro fasada, wa lazimatu al kafarah, maka wajib untuk membayar kifarat. Itu yang keempat. Al khamisu utawi kang kaping 5, al imsaku anil istimna'i. Al imsaku iku nyegah atau ngeker anil istimna'i maring saking amrih apa?
Istimna itu bersenang-senang. Artinya berarti di sini keluar mani. Ya, anil istimna'i saking amrih keluar mani. Jadi menahan pada waktu siang untuk tidak keluar mani. Paham? Sing duwe bojo berarti dilarang menjima, yang masih jomblo dilarang keluar mani dengan cara selain jima. Cara selain jima itu gimana? Sambil bayangke gitu terus digini-giniin gitu. Oh itu nggak boleh juga. Itu namanya jadi al-imsaku anil istimna. Jadi nggak boleh gini-gini ya Risa ya. Gitu sambil bayangke nggak boleh. Itu nggak bisa. Wa huwa lan utawi al istimna iku ikhrajul mani ngetokake mani. Nah, yang disebut dengan istimna itu enak-enakan di sini itu adalah mengeluarkan mani. Qasdan kelawan sengaja, bijimain kelawan sebab jima, au bi ghairi jimain utawa kelawan saliyane jima. Ya. Jadi istimna di sini itu adalah mengeluarkan mani dengan sengaja, baik itu karena jima maupun selain jima. Contoh selain jima tadi itu, wis kasarannya yo onani lah, poso-poso kok onani, sambil bayangki siapa gitu. Fa inna dzalika mongko sak temene mungkun-mungkun al istimna yufattiru iku batalake poso opo dalik. Fa inna dzalika mongko sak temene mungkun-mungkun al istimna iku yufattiru batalake poso. Wala yuftiru ora batal posone saksun. Biku belai apa iki? Wala yuftiru lan ora batal apa posone sahsun. Wala yuftiru lan ora batal posone sahsun. Biku belati zaujati kelawan sebab mencium istrinya sahsun. Mencium istrinya sendiri. Ya, Fahri punya istri pas puasa cium. Dek, kamu kelihatan cantik, cium dong, cium. Tidak apa-apa. Tidak membatalkan puasa. Wala yuftiru bi qiblati zaujatihi wala bi mudaja'atiha. Wala lan ora batal posone saksun bi mudaja'atiha kelawan merinde bojone saksun. Malam yunzil selagi ini orang metumani sapa saksun. Ya. Jadi ngeloni bojone, merende istrinya juga tidak membatalkan puasa selama itu tidak mengeluarkan mani. Jadi ngeloni bojone, merende istrinya terus keluar mani, ya batal tetap ya. Nah ini sen siang-siang bojone ojo dikeloni sen. Siang. Lakin lan tetapine yukrohu dan makruhake, tapi makruh hukumnya ya. Lakin lan tetapine yukrohu dan makruhake opo dzalika mengkunu minal apa tadi itu minal kublati zaujatihi wal mudaja'atiha tadi itu. Lakin lan tetapine yukrohu dan makruhake opo dzalika mengkunu kullun minal kublati wal mudaja'ati illa kejaba iyakuna yen to ana sapa syakhsun iku syaikhun wong kang tuwa wis ora duwe nafsu syahwat wis tuwek wis ora iso ngaceng au malikan utawa wong kang wasani li arabihi maring hajat jima'i syakhsun ya. Tapi hukumnya makruh, yang demikian tadi itu hukumnya makruh illa ayyakuna syaikhun, kecuali yang merende tadi itu, merende istrinya itu orang wis tua renta, usianya sudah 97 tahun, wis ora iso ngene ya, udah enggak punya nafsu lah. Atau malikan li arabi, atau orang yang bisa mengendalikan syahwatnya. Ya Husain meskipun masih muda, karena dia malikan li arabihi, bisa mengendalikan syahwat untuk jima bojone, meskipun cuma diperinde aja ya nggak apa-apa, hukumnya tidak makruh. Tapi makruh bagi orang yang tidak mampu untuk menguasai atau mengendalikan syahwatnya. Fala ba'sa mongko ora fala ba'sa mongko ora bahaya atau tidak masalah. La ba'sa itu tidak apa-apa. Fala ba'sa mongko ora popo, tidak masalah, no problemu.
bitakbili kelawan nyium, mencium. Kalau cuma dicium aja nggak apa-apa. Wa tarkuhu lan utawi ninggal ing at-takbil aula iku lebih utama. Ya. Jadi ojo ambung-ambungan, jangan ciuman kalau pas puasa, itu lebih utama. Tapi nggak apa-apa itu. Ya, tapi kalau sampai tidak mencium istrinya pada saat siang hari itu lebih utama. Wa idza kana lan tatkalane ono sapa syakhsun iku ya khaufu kuwatir sapa syakhsun minat takbili saking mencium ayyun zila ing yen to metu mani kemanden berarti faqabbala mongko nuli ngambung sapa syakhsun wasabakolan kelanjur wasabakol maniyu wasabakolan kelanjur opo almaniyu mani aftara mongko batal opo posone syakhsun litaksirihi krana pepekone syakhsun. Tapi nek Husain mencium istrinya ya lalu kemudian wah ternyata mencium tiba-tiba sahwatnya datang ditempel cium banget sampai keluar mani ya batal. Ya makanya tarkut takbil meninggalkan mencium istri pada saat bulan Ramadan, saat puasa di siang bolong itu lebih utama. Nah itu yang kelima ya. Jadi al-imsaku anil istimna, menjaga agar tidak mengeluarkan mani dengan sengaja, baik dengan cara jima atau selain jima. As-sadisu utawi kang kaping 6 saking al-wajibatud dhahirah tadi itu al-imsaku iku nyegah an ikhrajil qoi saking ngetokake utahan sesuatu yang muntah-muntah. Jadi kita tidak boleh sengaja mulutnya diogrok-ogrok begini biar muntah. Biar kata siapa? Resa diogrok-ogrok begini biar bisa buka puasa. Kan muntah kan batal ke puasa. Nah, tapi sengaja diogrok-ogrok biar muntah yo. Fal istiqa'u mongko utawi amrih mutah. Apa mutah bahasa ini ya? Apa? Itu loh maksudnya. Muntah. Sampai muntah. Fal istiqa'u mongko utawi amrih muntah. Yufsidu iku batalaki opo al istifa'u as-shauma ing poso. Muntah itu membatalkan puasa. Wa in daru'ahu lan lamun wa in daru'ahu lan senajan nglindih hu ing saksun opo al-qai'u muntah lam yafsud mongko ora batalake mongko ora batal opo saumuhu posone saksun. Tapi kalau muntah tadi itu tiba-tiba kita tidak sengaja lagi deres Quran terus muntah, lagi ngapain terus tiba-tiba muntah ya. Jadi enggak tertahan gitu ya, maksudnya enggak tertahan. Wa in daru'ahu al-qai'u itu tidak tertahan muntahnya, bukan karena disengaja, lam yafsud maka tidak membatalkan puasa. Wa idza betala'a mongko lamun ngulu itu nelan. Wa idza betala'alan tatkalani menelan sapa saksun nukhomatan ing dahak, nukhomah dahak min halqihi saking goroane saksun au sodrihi utawa dadane saksun atau dahak yang berasal dari bawah dari dada lam yafsud mongko ora rusak atau mongko ora batal apa saumuhu posone saksun rukhsatan krana dadi rukhsah atau keringanan li'umumil balwa krana sumrambahi coba bihi kelawan ibtila'un nahomah illa kejaba ayyabtali'ahu yen to ngulu sapa saksun hu ing al-madhkur minan nukhomah tadi itu ba'da wusulihi ing dalam sakwise tumekane an-nukhomah ila fihi maring tutuke saksun sudah sampai di mulutnya
seseorang, fa innahu mongko ibtila'un nukhamah yufattiru iku batalaki opo ibtila'un nukhamah ing saum inda dzalika ing dalem nalikane ba'dal wusul, ya. Inda dzalika ing dalem nalikane mengkunu ba'da wusulihi ila fihi. Jadi kalau sampean dahak itu tiba-tiba tertelan, baik dahak yang ada di tenggorokan maupun dahak yang ada di dada ini ketelan gitu ya, puasa kita itu tidak batal karena itu rukhsah atau kemurahan dari Allah, keringanan, ya. Kecuali illa ayyabtali'ahu ba'da wusulihi, kalau sudah di mulut mau diludahkan nggak sampai ludahkan, sayang ditelan lagi, nah itu batal. Fa innahu yufattiru inda dzalika. Karena apa? Karena sudah ba'da wusulihi ila fihi. Jadi sudah sudah sampai kepada mulutnya seseorang tersebut. Nah, itu batal. Tapi kalau masih dalam tenggorokan, nah, dahak belum sampai keluar, belum sampai di mulut kita kemudian masuk lagi, ya begini ini, itu tidak membatalkan puasa. Atau dahak yang dari bawah dari dada itu, ya, Husain ini lagi batuk kan, lagi dahakan itu. Kecuali kalau udah di sini, udah di sini kan, kalau udah di sini buang, jangan ditelan lagi karena sudah sampai ke mulutmu, ya. Wa ammal wazimu al iftari fa arba'atun, atau lawazimul iftari. Lawazimul iftari wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Jam jam berapa? Lewat berapa? Allahu a'lam bis-shawab. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Wallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai sholli wa sallim Habibi